Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang IAD, IBD, dan ISD dalam pandangan Islam. Kami beranggotakan 3 kelompok. Saya sendiri, Anis Fitria Lailu Sobak, Lailatul Rohma, dan Awaludin. A. IAD dalam pandangan Islam terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, biologi ditinjau dari segi agama Islam. Nah, ini maksudnya ada banyak cara untuk mengamati pandangan dunia biologi. Misalnya, memanfaatkan seluruh wacananya untuk paradigma genetika evolusioner, membahas paleontologi secara panjang lebar, atau mempertimbangkan asumsi-asumsi biologi molekuler secara mendalam. Sekalipun demikian, kekejian intelektual terbesar dalam sejarah biologi hanya dapat ditemukan dalam sosiobiologi. Pernyataan dari ahli sosiobiologi mempunyai pengaruh yang berbeda. Mereka dimanfaatkan oleh para pemimpin masyarakat yang terbagi dalam berbagai kelas untuk menegaskan bahwa tata sosial yang ada sekarang ini harus dipertahankan karena hal itu sudah menjadi hukum alam. Yang kedua, fisika ditinjau dari segi agama Islam, yaitu ilmu fisika yang dikenal saat ini tidak berhubungan langsung dengan ilmu apapun dalam klasifikasi ilmu pengetahuan Islam tradisional. Akan tetapi ada 3 bidang utama yang kita kenal sebagai ilmu fisika, yang sangat menarik perhatian kaum muslim dan tujuan melahirkan tujuan besar. Yang pertama adalah optik. Yang kedua, yang didalami kaum muslim adalah masalah gerak. Dan yang ketiga, bidang fisika yang dipelajari kaum muslim adalah tentang berat ukuran. Poin ketiga, kimia ditinjau dari segi agama Islam. Tujuan pembangunan dalam era tinggal landas adalah meningkatkan kualitas manusia Indonesia. Dengan kata lain, manusia Indonesia dibina dari manusia tradisional sehingga mampu menjadi manusia modern. Manusia tradisional ialah manusia yang memiliki kemampuan terbatas sehingga interaksinya dengan lingkungan hidupnya bersifat searah. Sebaliknya, manusia modern mampu mengoptimalisasi segi-segi positif lingkungan hidupnya, menghindari segi negatifnya, dan mampu mengubah lingkungan hidupnya sebagai interaksi berjalan lebih mudah dan lebih menguntungkan. Sementara itu, bersamaan dengan perubahan manusia Indonesia, terjadi juga perubahan dari peran sumber daya alam. Dahulu bahan yang diperoleh dari alam langsung dijual, misalnya minyak mentah, kayu gelondongan, dan rotan gulungan. Akan tetapi dewasa ini bahan yang diperoleh dari alam diproses terlebih dahulu sehingga menjadi penambahan nilai. IBD dalam pandangan Islam. Islam adalah agama yang diturunkan kepada manusia sebagai rahmat bagi alam semesta. Ajaran-ajarannya selalu membawa manusia kemaslahatan bagi kehidupan dunia. Ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan kemaslahatan bagi manusia ini tentunya mencakup segala aspek kehidupan manusia. Tidak ada satupun kegiatan yang dilakukan manusia kecuali Allah telah meletakkan aturan-aturannya dalam ajaran Islam ini. Agama merupakan suatu ciri kehidupan sosial manusia yang universal, dalam arti bahwa semua masyarakat mempunyai cara-cara berpikir dan pola-pola perilaku yang memenuhi syarat. Agama mempunyai kitab suci yang berfungsi sebagai tuntunan hidup bagi penganutnya. Komponen-komponen atau unsur-unsur yang penting dalam agama ialah 1. Keyakinan manusia, 2. Kepercayaan manusia kepada Sang Pencipta, dan 3. Adanya kekuatan gaib. Agama Islam juga membawa perubahan sosial budaya serta memperhalus dan memperkembangkan budaya Indonesia. Berikut contoh budaya agama Islam. Pertama, memberikan salam dengan ucapan Assalamualaikum. 2. Mengadakan acara akikah untuk bayi yang baru lahir. 3. Hajatan atau syukuran.
dan 4. Yasinan yang dilakukan rutin setiap minggu. C. ISD dalam pandangan Islam, Al-Quran dan As-Sunnah sesungguhnya tidak membedakan antara ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan sosial. Yang ada dalam ilmu pembagian adanya ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan sosial adalah merupakan hasil kesimpulan manusia yang mengidentifikasikan ilmu berdasarkan sumber objek kajiannya. Jika objek yang dibahas dari Al-Quran adalah mengenai penjelasan atas wahyu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW berupa hadis dengan menggunakan metode jihad, maka yang dihasilkan adalah ilmu-ilmu agama seperti teologi, fikih, tafsir, hadis, tasawuf, dan lain sebagainya. Sedangkan jika yang dijadikan objek kajian perilaku manusia dan sosial dalam segala aspeknya, baik perilaku politik, perilaku ekonomi, kebudayaan, perilaku sosial, dan lain sebagainya yang dilakukan dengan menggunakan metode penelitian sosial seperti wawancara, observasi, penelitian, maka yang dihasilkan adalah ilmu-ilmu sosial. Sejak kehadirannya belasan tahun yang lalu, Islam telah tampil sebagai agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara dunia dan akhirat, antara hubungan manusia dengan Tuhan, antara hubungan manusia dengan manusia, dan antara urusan ibadah dengan urusan muamalah. Keterkaitan agama dengan masalah kemanusiaan menjadi penting jika dikaitkan dengan situasi kemanusiaan. Di zaman modern ini, dunia modern sesungguhnya menyimpan suatu potensi yang dapat menghancurkan martabat manusia. Manusia dapat mengorganisasikan ekonomi, menata struktur politik, serta membangun peradaban yang maju untuk dirinya sendiri. Tetapi pada saat yang sama, manusia telah menjadi tawanan dari hasil ciptaannya sendiri, seperti penyembahan kepada hasil penciptaannya sendiri.